Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di press conference dari Sekolah Anti Korupsi. Kami dari tim media anti korupsi ingin bertanya sedikit Mas tentang seputar pemilu dan perspektif dari Indonesia Corruption Watch gitu ya. Terus kemudian saya di sini Tiara bersama dengan Mas Egi Prayoga dari ICW. Berhubung Mas sekarang deket banget nih sama pemilu dan pembahasan pemilu itu sangat-sangat marak di media gitu ya, apalagi isu-isu penundaan pemilu, kemudian isu lainnya, padahal semestinya sudah terlaksana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, menurut Mas Egi sendiri selaku ICW, korupsi pemilu itu mencakupi apa saja sih Mas? Oke, memang kalau kita bicara soal korupsi pemilu ya, ini suatu hal yang juga sifatnya krusial karena korupsi pemilu itu marak terjadi. Walaupun definisi pastinya tidak ada, tapi kita bisa bilang bahwa praktik kecurangan dalam pemilu, entah itu kecurangan dalam hal jual beli suara atau vote buying, ada soal mahar politik, ada juga kong kali kong antara pebisnis dengan calon dalam pemilu. Itu terjadi dan itu yang harusnya membuat kita memberikan pengawasan lebih terhadap praktik pemilu kita supaya pemilu kita tidak tercoreng, integritasnya tidak ternodai gitu ya, dan juga supaya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, tidak hanya atas dasar sokongan uang ataupun sokongan pebisnis hingga mereka bisa duduk di jabatan publik. Saya pernah melihat Mas dari lansiran ICW itu kalau misalkan korupsi pemilu itu meliputi malpraktik pemilu, kecurangan pemilu, dan manipulasi pemilu. Nah, boleh dijelaskan sedikit Mas Egi tentang itu? Ini penjelasannya bisa panjang, tapi saya mau bilang singkat saja Mas. Kecurangan pemilu itu salah satunya terjadi ketika praktik kecurangan pemilu bisa terjadi dari hulu ke hilir. Dalam hal persiapan pemilu itu bisa terjadi. Misalnya penganggaran pemilu itu juga bisa. Dalam persiapan pemilunya itu bisa terjadi juga. Lalu dalam penyelenggaraan pemilunya ketika coblos-menyoblos itu bisa terjadi gitu ya. Lalu ketika perhitungan suara bahkan hingga sengketa pemilu itu juga terjadi. Kita pernah ingat ada salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang ditindak oleh aparat penegak hukum. Itu kaitannya dengan suap penyelesaian sengketa pemilu. Begitu. Jadi itu titik-titik yang harus kita awasi dalam konteks praktik atau penyelenggaraan pemilu. Kalau kita lepas mengawasi itu, saya rasa pemilu kita yang sudah banyak tercorengnya akan semakin tercoreng lagi. Jadi kalau misalkan korupsi pemilu itu bisa meliputi antara proses hari H dan pasca gitu ya? Dan sebelum juga? Betul, jadi rangkaiannya memang panjang, itu harus kita awasi betul. Jadi kalau misalkan sekarang nih Mas, sebenarnya kita tuh perlu apa sih untuk dapat mengawasi itu semua agar korupsi pemilu yang 2024 akan berjalan nanti misalkan bisa diminimalisir lah, pun tidak, maksudnya kalau sekarang terlalu menafikan, tapi nanti gimana jawaban Mas Egi gitu? Oke, pertama saya mau bilang sistemnya dulu. Sistem yang membentuk praktik pemilu kita sehingga menjadi koruptif itu harus kita lihat. Misalnya pemilu yang berbiaya mahal, itu juga menjadi soal karena menjadi penyebab korupsi pemilu menjadi marak. Lalu selain itu sistem kepartaian, kita juga harus dibenahi. Partai harusnya lebih demokratis, tidak melakukan praktik kecurangan, tidak terlibat di situ, dan juga menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas dalam kontestasi pemilu. Yang lain juga saya rasa kehadiran pebisnis yang biasa disebut oligarki dalam pemilu gitu ya, itu juga jadi soal karena mereka punya power atau kekuatan yang kuat untuk menentukan siapa yang akan publik pilih. Betul. Itu yang sayangnya terjadi, dan
ya kita memilih sesuatu yang sudah ditentukan oleh oligarki gitu ya. Jadi itu saya rasa harus dilihat. Nah di luar itu, di luar sistemnya tentu juga hal-hal lain harus kita lakukan. Misalnya mengawasi anggaran pemilu. Anggaran pemilu harus kita pastikan itu tidak ada pemborosan, tapi juga harus bisa efisien dan juga efektif. Di samping itu ketika hari pencoblosan itu juga betul-betul harus diawasi, karena ketika pencoblosan ataupun sesaat sebelum pencoblosan itu seperti serangan fajar dan sebagainya sering terjadi. Praktik jual beli suara itu terjadi mendekati. Bahkan manipulasi sumber daya. Betul, itu juga betul, manipulasi sumber daya yang dilakukan oleh petahana utamanya supaya aparat birokrasi mendukung dia, atau juga ada program-program politik yang politik yang terselubung gitu ya, seperti pemberian bansos dalam jumlah besar menjelang pemilu, itu juga terjadi. Jadi kita harus mengawasi titik-titik itu. Oke, terakhir nih Mas, sebagai publik, sikap publik dalam mengawasi misalkan dari keterbukaan informasi publik kah atau informasi pengawasan yang lain, itu harus seperti apa sih? Ya, informasi publik itu penting. Jaminannya sudah ada dalam Undang-Undang 14 tahun 2008. Dalam konteks pemilu itu juga sebetulnya dijamin gitu. Ada irisan dalam Undang-Undang KIP dengan proses pemilu gitu ya. Terutama dari sisi anggaran dan juga kinerja badan publiknya. Nah, saya rasa publik dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini harus benar-benar memastikan seluruh stakeholder pemilu itu memberikan informasi secara terbuka. Betul. Tidak ada informasi yang tertutup. Jangan sampai terbuka Mas, terbuka ke masyarakat atau terbuka untuk internal mereka sendiri terutama? tentu ke masyarakat. Mereka enggak ya, kalau ke mereka sendiri manfaatnya untuk publik apa? Karena kan pemilu itu sebetulnya untuk publik. Betul. Gitu ya, bukan untuk demokratis. diri sendiri. Jadi informasi anggaran pemilu, informasi pelaksanaan, informasi dana kampanye, siapa yang menyumbang kepada kandidat, itu harus betul-betul dibuka kepada publik supaya publik tahu siapa sih yang menyokong si kandidat dalam pemilu. Dan semua masyarakat bisa untuk mengawasi itu? Prinsipnya bisa. Dan Prinsipnya kalau memang bisa. itu tidak dilakukan, kita harus menekan atau mendorong mereka yang berwenang untuk melakukan hal demikian. Oke, terima kasih banyak Mas Egi atas press conference hari ini. Saya Tiara. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mas Egi ya. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.